Jantungku hampir berhenti saat melihat mobil suamiku di pemakaman. Padahal, dia tidak pernah mau mengunjungi makam anak kandung kami sendiri. Karena penasaran, aku mengikutinya diam-diam. Tapi yang kutemukan bukan air mata penyesalan untuk putra kami. Dia sedang menangis di depan nisan asing. Ternyata, orang yang ada di dalam tanah itu adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore itu tampak labu, seolah mendukung suasana hati Vika yang sedang tidak menentu. Setelah seharian berkutat dengan tumpukan dokumen dan rapat yang melelahkan di kantor, tubuhnya terasa remuk. Vika mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang, membelah jalanan kota yang mulai padat oleh kendaraan para pekerja yang juga hendak pulang. Pikirannya melayang pada satu hal yang selalu menghantuinya setiap kali ia melewati rute ini. Sebuah pemakaman umum yang terletak tidak jauh dari jalan raya. Di sanalah putra semata wayangnya dimakamkan setahun yang lalu. Rasa rindu yang teramat dalam seringkali membuatnya ingin berbelok. Namun ia juga takut jika air matanya tak akan terbendung lagi. Hari itu, entah dorongan dari mana, Vika memutuskan untuk memperlambat laju mobilnya saat mendekati area pemakaman. Ia berniat hanya sekadar melihat gerbangnya saja, mengirimkan doa dalam hati untuk buah hatinya yang telah tenang di sana. Namun, saat matanya menyapu area parkir yang cukup sepi di depan kompleks pemakaman, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia mengenali sebuah mobil sedan hitam yang terparkir di sana. Itu adalah mobil suaminya, Dani. Vika mengerutkan kening, mencoba memastikan penglihatannya. Tidak salah lagi, plat nomornya adalah milik Dani. Pertanyaan besar langsung muncul di benaknya. Selama ini, Dani adalah orang yang paling keras menolak untuk diajak berziarah. Setiap kali Vika mengajaknya, Dani selalu beralasan belum kuat mental atau sibuk dengan pekerjaannya. Lalu, mengapa sekarang mobilnya ada di sini tanpa memberi kabar sedikit pun pada Vika? Rasa penasaran yang begitu kuat mengalahkan rasa lelah Vika. Ia memarkirkan mobilnya agak jauh dari mobil Dani, terhalang oleh sebuah pohon besar agar tidak terlihat. Dengan langkah hati-hati, Vika turun dan merapatkan jaketnya. Angin sore berhembus cukup kencang, menerbangkan ujung jilbab yang ia kenakan. Vika berjalan pelan memasuki area pemakaman, matanya awas mencari sosok suaminya. Ia mengira Dani mungkin akhirnya luluh dan mengunjungi makam putra mereka. Hati Vika sedikit menghangat membayangkan suaminya sedang berdoa di pusara anak mereka. Mungkin Dani ingin memberikan kejutan atau memang ingin waktu sendiri bersama kenangan anak mereka. Vika memutuskan untuk tidak langsung menyapa, ia ingin melihat ketulusan suaminya dari kejauhan. Namun, langkah Vika terhenti ketika ia melihat arah jalan setapak yang dituju Dani bukanlah ke blok tempat anak mereka dimakamkan. Makam putra mereka berada di sisi barat, di bawah pohon Kamboja yang rindang. Tetapi Dani justru berjalan menuju sisi timur, ke area yang lebih sepi dan jarang dikunjungi orang. Vika semakin bingung. Ia terus mengikuti langkah suaminya dengan mengendap-endap di balik deretan nisan-nisan tua. Jantungnya berdegup kencang, firasat buruk mulai merayapi pikirannya. Mengapa Dani pergi ke sana? Siapa yang dikunjunginya? Setahu Vika, tidak ada kerabat atau teman dekat Dani yang dimakamkan di area tersebut. Vika bersembunyi di balik sebuah tugu makam besar ketika melihat Dani berhenti di depan sebuah gundukan tanah yang masih terlihat baru namun terawat dengan sangat baik. Nisan di makam itu terbuat dari marmer hitam yang mengkilap. Vika memicingkan mata, berusaha melihat lebih jelas. Dani berdiri di sana, bahunya terguncang. Suaminya itu sedang menangis. Ini adalah pemandangan yang sangat langka. Dani yang ia kenal adalah sosok yang dingin dan jarang menunjukkan emosi. Bahkan saat anak mereka meninggal pun, Dani tidak meneteskan air mata sebanyak ini. Vika menahan napas, mencoba menajamkan pendengarannya di antara desau angin. Dani berlutut di samping makam itu, tangannya mengusap nisan dengan begitu lembut, penuh kasih sayang yang tidak pernah ia tunjukkan pada Vika belakangan ini. Vika memberanikan diri untuk maju sedikit lagi, bersembunyi di balik semak-semak yang cukup rimbun. Jarak mereka kini cukup dekat, sehingga suara Dani terdengar samar namun jelas di telinga Vika. Apa yang didengarnya kemudian bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Kata-kata yang keluar dari mulut suaminya itu, meruntuhkan seluruh kepercayaan yang telah Vika bangun selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Maafkan ayah, sayang, ucap Dani dengan suara parau di sela tangisnya. Dani menyebut dirinya ayah pada orang di dalam makam itu. Vika menutup mulutnya dengan tangan, menahan pekikan yang hampir lolos. Itu bukan makam anak mereka.
Lalu anak siapa yang dipanggilnya dengan sebutan sayang dan ayah? Vika merasa kakinya lemas, namun ia memaksakan diri untuk tetap berdiri dan mendengarkan. Dani melanjutkan monolognya yang mengerikan itu. Ia berkata bahwa ia sangat merindukan sosok yang terbaring di sana. Ia berjanji akan segera membalaskan dendam atas ketidakadilan ini. Vika masih tidak mengerti, dendam apa yang dimaksud. Rencana kita hampir berhasil, bisik Dani lagi. Kali ini nada suaranya berubah menjadi lebih dingin dan penuh kebencian. Sebentar lagi, semua harta warisan orang tua Vika akan menjadi milik kita sepenuhnya. Aku hanya perlu bersabar sedikit lagi menghadapi wanita itu. Putri sudah menyiapkan segalanya. Begitu semuanya selesai, aku akan menyingkirkan Vika. Kita akan berkumpul lagi dalam kenangan, dan aku akan membangun istana untuk ibumu, Putri. Vika terpaku. Darahnya berdesir hebat, naik ke kepala hingga membuatnya pusing. Nama Putri disebut. Dan rencana jahat untuk menguasai hartanya serta menyingkirkan dirinya terucap begitu lancar dari bibir pria yang selama ini tidur di sebelahnya. Air mata Vika menetes tanpa bisa ditahan. Bukan karena sedih, melainkan karena syok dan amarah yang meledak dalam diam. Ternyata selama ini ia hidup dengan serigala berbulu domba. Dani tidak pernah mencintainya. Dani hanya menginginkan hartanya. Dan yang lebih menyakitkan, Dani memiliki kehidupan lain, keluarga lain yang tidak diketahuinya. Tangisan Dani di makam itu bukanlah tangisan duka semata, melainkan tangisan penyesalan karena kehilangan anak dari wanita lain, anak yang ia cintai melebihi anak sahnya sendiri. Vika meremas dadanya yang terasa sesak. Ia ingin sekali melabrak Dani saat itu juga, memukulnya, meneriakkan semua kemarahannya. Namun, akal sehatnya yang masih tersisa menahannya. Jika ia bertindak gegabah sekarang, Dani akan tahu bahwa kedoknya terbongkar. Dani akan lebih waspada dan mungkin akan bertindak nekat untuk mencelakainya lebih cepat. Vika harus kuat. Ia harus mencari tahu kebenaran selengkapnya sebelum bertindak. Dengan sisa tenaga yang ada, Vika mundur perlahan. Ia tidak boleh ketahuan. Ia harus keluar dari pemakaman itu sekarang juga sebelum Dani menyadari keberadaannya. Setiap langkah mundur yang diambilnya terasa berat, seolah membawa beban pengkhianatan yang baru saja diletakkan di pundaknya. Bayangan Dani yang menangis di makam asing itu terus berputar di kepalanya. Vika bersumpah dalam hati, air matanya hari ini akan menjadi air mata terakhir yang tumpah karena kesedihan. Mulai detik ini, ia bukan lagi istri yang penurut dan naif. Ia akan menjadi lawan yang sepadan bagi Dani. Sesampainya di mobil, Vika langsung mengunci pintu. Tangannya gemetar hebat saat memegang setir. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Wajah itu pucat, matanya sembab, namun ada kilatan tekad yang baru menyala di sana. Ia menyalakan mesin mobil dan segera meninggalkan area pemakaman itu. Ia harus sampai di rumah lebih dulu dari Dani. Ia harus menyusun sandiwara terbaiknya. Sama seperti Dani yang selama ini bersandiwara di hadapannya. Permainan baru saja dimulai, dan Vika berjanji tidak akan menjadi pihak yang kalah. Ia akan mencari tahu siapa Putri, siapa anak yang dimakamkan itu, dan seberapa jauh keterlibatan mertuanya dalam hal ini. Malam itu, saat mobil Vika melaju menembus jalanan yang mulai gelap, hatinya telah membeku, siap untuk menghadapi badai yang akan datang. Vika memacu kendaraannya membelah jalanan kota yang kini diterangi lampu-lampu jalan. Pikirannya berkecamuk, namun ia berusaha menata napasnya agar kembali teratur. Ia tidak boleh terlihat kacau saat Dani pulang nanti. Sesampainya di rumah, Vika segera masuk dan membersihkan diri. Ia membasuh wajahnya berulang kali dengan air dingin, berusaha menghilangkan jejak air mata dan sembab di matanya. Setelah berganti pakaian rumah yang nyaman, ia duduk di ruang tengah, menyalakan televisi dengan volume kecil, berpura-pura sedang menonton acara berita sambil menunggu suaminya pulang. Setiap detik terasa seperti jam baginya. Rasa jijik dan benci kini bercampur aduk setiap kali ia membayangkan wajah Dani. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil Dani memasuki garasi. Vika menarik napas panjang, memasang topeng ketenangannya. Pintu depan terbuka, dan sosok Dani muncul. Wajahnya tampak lelah, namun tidak ada jejak air mata di sana. Sungguh aktor yang luar biasa, pikir Vika sinis dalam hati. Dani tersenyum tipis saat melihat Vika duduk di sofa. Ia menghampiri Vika dan mengecup keningnya, sebuah gestur yang dulu selalu membuat Vika merasa dicintai, namun kini terasa seperti sengatan racun yang mematikan. Vika harus menahan diri sekuat tenaga untuk tidak menepis tubuh suaminya itu. "Kamu baru pulang, Mas?" tanya Vika dengan nada datar, berusaha terdengar senormal mungkin. Dani mengangguk sambil melonggarkan dasinya. "Iya, tadi di kantor banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan. Ada laporan mendadak yang harus aku revisi. Maaf ya aku tidak mengabari,
ponselku mati tadi, jawab Dani dengan lancar tanpa berkedip. Kebohongan itu meluncur begitu mulus. Padahal Vika tahu persis di mana Dani berada sore tadi. Hati Vika mencelos, menyadari betapa seringnya mungkin Dani membohonginya selama ini dengan alasan pekerjaan. Vika hanya mengangguk pelan, pura-pura percaya. Ya sudah, kamu mandi dulu, aku siapkan makan malam, kata Vika, beranjak dari duduknya. Ia tidak sanggup berlama-lama menatap mata suaminya yang penuh kepalsuan itu. Malam itu berlalu dengan penuh ketegangan bagi Vika, meski di permukaan semuanya tampak biasa saja. Saat makan malam, Dani bercerita tentang masalah di kantornya yang fiktif itu, sementara Vika hanya menanggapi seadanya. Vika mengamati gerak-gerik Dani. Pria itu makan dengan lahap, seolah tidak ada beban dosa yang ditanggungnya. Setelah makan malam, Dani langsung tidur karena alasan lelah. Vika berbaring di sebelahnya dengan mata nyalang menatap langit-langit kamar. Ia tidak bisa tidur. Bayangan nisan hitam di pemakaman itu terus menghantuinya. Besok, ia harus kembali ke sana. Ia harus melihat dengan jelas nama siapa yang tertulis di nisan itu. Keesokan paginya, setelah Dani berangkat kerja, Vika bergegas bersiap. Ia menelepon kantornya, mengatakan bahwa ia akan datang terlambat karena ada urusan keluarga yang mendesak. Vika kembali memacu mobilnya menuju pemakaman umum. Suasana pagi itu cukup sepi. Vika langsung menuju ke lokasi makam misterius yang ia lihat kemarin. Langkahnya cepat dan pasti. Saat sampai di depan makam itu, Vika akhirnya bisa melihat tulisan di nisan marmer tersebut dengan jelas. Di sana tertulis nama seorang anak laki-laki, Bagas, yang meninggal sebulan yang lalu dalam usia 5 tahun. Vika terhenyak. 5 tahun. Itu berarti anak ini lahir saat pernikahan Vika dan Dani sudah berjalan 2 tahun. Darah Vika mendidih. Jadi selama ini, saat Vika berjuang untuk hamil dan kemudian merawat putra mereka yang sakit-sakitan, Dani memiliki anak lain di luar sana. Anak yang sehat, yang disembunyikan dari pengetahuannya. Tanggal lahir anak itu menjadi bukti tak terbantahkan atas perselingkuhan Dani yang sudah berlangsung lama. Vika memotret nisan itu sebagai bukti awal. Ia tidak bisa menyelidiki ini sendirian. Ia butuh bantuan profesional. Vika teringat pada seorang kenalan lamanya yang bekerja sebagai penyelidik swasta. Tanpa membuang waktu, Vika menghubungi orang tersebut dan membuat janji temu di sebuah kafe yang jauh dari jangkauan lingkungan pergaulan Dani. Pertemuan dengan penyelidik swasta itu berlangsung singkat namun padat. Vika memberikan semua informasi yang ia miliki, foto nisan, plat nomor mobil Dani, dan nama putri yang sempat didengarnya dari bisikan Dani. Penyelidik itu berjanji akan memberikan hasil secepat mungkin. Vika pulang dengan perasaan yang sedikit lebih lega karena sudah mulai bergerak. Namun kecemasan akan apa yang akan ditemukannya nanti masih menggelayut. Ia harus bersiap menghadapi kenyataan terpahit sekalipun. 2 hari kemudian, penyelidik swasta itu menghubungi Vika. Mereka bertemu kembali untuk menyerahkan hasil penyelidikan. Sebuah amplop coklat tebal disodorkan ke hadapan Vika. Tangan Vika gemetar saat membukanya. Di dalamnya terdapat foto-foto dan dokumen yang membuat dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Lembar pertama adalah akta kelahiran anak bernama Bagas tersebut. Di kolom nama ayah, tertulis jelas nama Dani lengkap dengan tanda tangannya. Dan di kolom nama ibu, tertulis nama Putri Andini. Vika menatap fotokopi akta itu dengan nanar. Ini adalah bukti hitam di atas putih yang sah secara hukum bahwa suaminya memiliki anak biologis dengan wanita lain. Penyelidik itu kemudian menunjukkan foto-foto lain. Ada foto Dani, Putri, dan anak laki-laki itu sedang merayakan ulang tahun di sebuah restoran. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia yang sempurna. Senyum Dani di foto itu begitu lebar. Senyum yang jarang Vika lihat belakangan ini. Lalu ada foto Putri. Wanita itu cantik, berambut panjang, dan terlihat sangat modis. Wajahnya menyeratkan ambisi yang kuat. Namun, foto terakhir yang membuat napas Vika tercekat. Itu adalah foto yang baru diambil kemarin siang. Di foto itu, terlihat Ibu Sarah, mertua Vika, sedang makan siang bersama Putri di sebuah restoran mewah. Vika memegang foto itu erat-erat hingga ujungnya lecek. Ibu Sarah dan Putri tampak sangat akrab, tertawa lepas. Di meja mereka, tergeletak sebuah map dokumen yang terbuka sedikit. Vika mengenali logo notaris pada map itu, dan sekilas terlihat judul dokumen yang menyembul keluar, sertifikat hak milik. Vika mengenali alamat properti yang tertera samar di sana. Itu adalah alamat rumah warisan orang tua Vika yang saat ini mereka tempati. Ibu Sarah memegang tangan Putri dengan sayang, seolah Putri adalah menantu idaman yang sesungguhnya. Fakta ini menghantam Vika dengan telak. Ternyata bukan hanya Dani yang mengkhianatinya. Ibu mertuanya,
Orang yang selama ini Vika hormati dan Vika biayai seluruh kebutuhan hidupnya, juga bersekongkol untuk menghancurkannya. Mereka semua adalah komplotan penipu. Ibu Sarah pasti tahu tentang keberadaan Putri dan anak haram itu sejak awal. Bahkan mungkin Ibu Sarah yang mendukung hubungan mereka. Vika merasa mual membayangkan kemunafikan yang ditampilkan Ibu Sarah selama ini. Wanita tua itu selalu memuji masakan Vika, selalu meminta uang bulanan dengan wajah memelas, namun di belakang Vika, ia tertawa bersama selingkuhan anaknya sambil merencanakan perebutan aset Vika. Air mata Vika sudah kering. Kini yang tersisa hanyalah dingin yang menusuk tulang. Ia menatap lekat-lekat wajah orang-orang di foto itu. Dani, Putri, dan Ibu Sarah. 3 orang yang akan menjadi target pembalasannya. Vika menyimpan kembali semua bukti itu ke dalam amplop. Ia membayar jasa penyelidik itu dan mengucapkan terima kasih. Saat berjalan keluar dari kafe, Vika merasa menjadi orang yang berbeda. Ia bukan lagi Vika yang lemah lembut dan pemaaf. Ia adalah Vika yang terluka, dan luka itu telah mengubahnya menjadi seseorang yang berbahaya bagi siapapun yang telah menginjak-injak harga dirinya. Ia tidak akan langsung melabrak mereka. Itu terlalu mudah. Ia akan bermain cantik. Ia akan membiarkan mereka merasa di atas angin, merasa rencana mereka berjalan mulus, sebelum akhirnya ia akan menjatuhkan mereka ke jurang kehancuran yang paling dalam. Vika masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan tersenyum dingin. Rencana balas dendam telah disusun dalam benaknya, dan babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Setelah mengetahui persekongkolan busuk antara suami dan mertuanya, Vika mulai memasang kewaspadaan tingkat tinggi di dalam rumahnya sendiri. Rumah yang dulunya adalah tempat istirahat paling nyaman kini berubah menjadi medan perang tak kasat mata. Vika menyadari bahwa musuh berada dalam satu atap, berbagi udara yang sama, dan makan di meja yang sama. Kecurigaan Vika tertuju pada kebiasaan rutin yang dilakukan Ibu Sarah setiap malam. Mertuanya itu selalu dengan rajin membawakan segelas susu hangat dan suplemen vitamin untuk Vika sebelum tidur. Dulu Vika menganggap hal itu sebagai bentuk kasih sayang seorang ibu kepada menantunya yang lelah bekerja seharian. Namun kini, setelah melihat foto Ibu Sarah tertawa bersama selingkuhan Dani, segelas susu itu tampak mencurigakan di mata Vika. Malam itu, seperti biasa, Ibu Sarah mengetuk pintu kamar Vika dengan senyum manis yang terukir di wajah keriputnya. Ia membawa nampan berisi segelas susu dan beberapa butir kapsul vitamin. Vika yang sedang duduk membaca buku di tempat tidur, berusaha menekan rasa mual melihat kemunafikan wanita tua itu. Ibu Sarah meletakkan nampan di meja samping tempat tidur sambil berkata dengan nada lembut yang dibuat-buat agar Vika segera meminumnya supaya badan tetap segar besok pagi. Vika mengangguk dan mengucapkan terima kasih dengan senyum tipis. Setelah Ibu Sarah keluar dari kamar, Vika tidak langsung meminumnya. Ia menatap nanar kapsul-kapsul itu. Instingnya mengatakan ada yang tidak beres. Vika membawa kapsul vitamin itu ke kamar mandi. Ia membuka salah satu cangkang kapsul tersebut dan memeriksa isinya. Serbuk di dalamnya terlihat sedikit berbeda warnanya dengan vitamin biasa yang ia beli. Baunya pun agak menyengat, seperti bau bahan kimia obat yang keras. Vika teringat pada cerita tentang kasus keracunan perlahan yang sering terjadi dalam persaingan bisnis atau perebutan harta. Tanpa pikir panjang, Vika membuang isi kapsul-kapsul itu ke dalam kloset dan menyiramnya. Ia kemudian mengganti isi kapsul itu dengan tepung gula yang ia ambil diam-diam dari dapur, lalu merapikan kembali bentuk kapsulnya agar terlihat utuh. Ia harus berpura-pura tetap meminumnya agar mereka tidak curiga bahwa ia sudah tahu. Keesokan harinya, Vika diam-diam mengambil sampel sisa serbuk obat yang sempat ia sisihkan ke laboratorium kenalannya. Hasilnya keluar sore harinya dan membuat Vika merinding. Serbuk itu bukanlah vitamin, melainkan obat penekan syaraf dosis tinggi yang biasanya diberikan kepada pasien dengan gangguan kejiwaan berat. Efek samping penggunaan jangka panjang obat ini adalah halusinasi, kebingungan mental, tremor, dan depresi berat. Jika Vika terus meminumnya, lama-kelamaan ia akan terlihat seperti orang gila. Dani dan Ibu Sarah pasti merencanakan skenario untuk menyatakan Vika tidak waras secara mental, sehingga hak kuasa atas seluruh aset dan perusahaan bisa dialihkan kepada Dani sebagai walinya. Rencana mereka sungguh keji dan rapi. Mereka ingin menyingkirkan Vika tanpa harus mengotori tangan mereka dengan darah. Mereka ingin membunuh karakter dan kewarasan Vika perlahan-lahan. Mengetahui hal ini, Vika memutuskan untuk membalikkan keadaan. Ia tidak akan meminum obat itu lagi, tetapi ia akan mulai berakting seolah-olah obat itu bekerja. Malam itu, saat makan malam, Vika sengaja menjatuhkan sendoknya beberapa kali. Ia juga berpura-pura lupa meletakkan kunci mobilnya, padahal kunci itu ada di saku celananya. Ia mengeluh kepalanya sering pusing dan pandangannya kabur. Respon Dani dan Ibu Sarah sungguh sesuai dugaan. Mereka saling bertukar pandang penuh arti,
seolah merayakan kemenangan kecil. Dani dengan wajah pura-pura cemas menyarankan Vika untuk mengurangi pekerjaan dan lebih banyak istirahat di rumah. Ibu Sarah bahkan dengan semangat menawarkan diri untuk mengurus segala keperluan rumah tangga, agar Vika bisa fokus pemulihan. Vika hanya mengangguk lemah, memainkan perannya sebagai istri yang mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dalam hati, Vika tertawa sinis melihat betapa mudahnya mereka percaya pada aktingnya. Semakin mereka merasa di atas angin, semakin lengah penjagaan mereka. Puncak sandiwara Vika terjadi beberapa hari kemudian di akhir pekan. Saat itu Dani mengatakan bahwa ada rekan kerja yang akan datang bertamu untuk membahas proyek kantor. Vika tahu persis siapa tamu itu bahkan sebelum bel pintu berbunyi. Benar saja, Putri datang dengan penampilan yang rapi dan elegan, menyamar sebagai rekan bisnis profesional. Vika menyambutnya dengan ramah, menyajikan minuman, lalu pamit untuk istirahat di sofa ruang tengah karena alasan pusing yang kambuh. Vika membaringkan tubuhnya di sofa, memunggungi ruang tamu tempat Dani, Ibu Sarah, dan Putri duduk berbincang. Tak lama kemudian, Vika mengatur napasnya agar terdengar teratur, seolah-olah ia sudah tertidur pulas. Suara percakapan di ruang tamu yang awalnya formal perlahan berubah menjadi santai dan berani. Vika mendengar suara tawa kecil Putri. Wanita itu bertanya apakah obatnya bekerja dengan baik. Ibu Sarah menjawab dengan antusias bahwa Vika belakangan ini sering linglung dan emosinya tidak stabil. Dani menimpali bahwa sedikit lagi dosisnya dinaikkan, Vika pasti akan benar-benar kehilangan kewarasannya. Mereka membahas rencana selanjutnya dengan gamblang. Putri berkata, kalau dia sudah gila, pastikan dia menandatangani surat hibah aset itu sebelum kita masukkan dia ke rumah sakit jiwa. Jangan sampai ada celah hukum yang bisa dia pakai nanti. Dani meyakinkan selingkuhannya itu bahwa semuanya sudah diatur dengan notaris bayaran mereka. Vika menggigit bibir bawahnya kuat-kuat untuk menahan amarah. Jantungnya bergemuruh mendengar rencana jahat itu didiskusikan tepat di belakang punggungnya. Mereka benar-benar menganggapnya sudah tidak berdaya. Vika bersumpah, ia tidak akan membiarkan satu sen pun hartanya jatuh ke tangan para penjahat ini. Ia akan memastikan justru merekalah yang akan berakhir di tempat yang mengerikan. Setelah mereka selesai berbincang dan Putri pamit pulang, Vika pura-pura terbangun dengan wajah bingung, bertanya jam berapa sekarang. Dani menghampirinya dengan senyum palsu, mengatakan Vika sudah tidur cukup lama. Vika menatap mata suaminya itu, mata seorang pengkhianat yang akan segera merasakan pembalasan yang setimpal. Racun yang mereka berikan tidak akan membunuh Vika, tapi justru menjadi bahan bakar yang memperkuat tekadnya untuk menghancurkan mereka semua. Waktu bagi Vika kini adalah segalanya. Setelah mendengar rencana busuk mereka untuk membuatnya gila dan merebut asetnya, Vika tahu ia harus bergerak cepat namun senyap. Ia tidak bisa langsung memindahkan semua hartanya secara terang-terangan, karena itu akan memicu kecurigaan Dani yang memegang posisi penting di perusahaannya. Vika mulai menyusun strategi pengamanan aset yang disebutnya sebagai perangkap harta. Langkah pertama yang dilakukannya adalah mengamankan aset likuid. Sedikit demi sedikit, Vika mentransfer dana dari rekening tabungan pribadinya ke rekening baru di bank lain yang tidak diketahui Dani. Ia melakukan transaksi ini dalam jumlah-jumlah kecil namun sering, menyamarkannya sebagai pembayaran vendor atau kebutuhan operasional bisnis sampingan yang ia kelola sendiri. Selanjutnya adalah aset properti yang menjadi incaran utama Dani dan Ibu Sarah, terutama rumah mewah tempat mereka tinggal dan beberapa ruko warisan orang tua Vika. Dokumen asli sertifikat tanah dan bangunan tersebut tersimpan rapi di dalam brankas besar yang ada di ruang kerja rumah. Hanya Vika yang tahu kombinasi kodenya, namun ia tahu Dani pasti sedang berusaha mencari cara untuk membukanya. Vika menghubungi seorang kenalannya yang ahli dalam percetakan dokumen keamanan tinggi. Ia memesan replika sertifikat tanah dan surat-surat berharga lainnya. Kualitas replika itu sangat mirip dengan aslinya, mulai dari jenis kertas, stempel, hingga tanda tangannya. Hanya ahli forensik dokumen yang bisa membedakannya jika diperiksa dengan teliti. Setelah dokumen palsu itu siap, Vika menunggu momen yang tepat. Suatu siang, ketika rumah sepi karena Dani bekerja dan Ibu Sarah sedang pergi arisan, Vika membuka brankasnya. Ia mengambil seluruh dokumen asli, sertifikat rumah, BPKB mobil, dan surat saham, lalu menyimpannya di dalam tas kerjanya untuk nanti diamankan di safe deposit box bank. Sebagai gantinya, Vika memasukkan tumpukan dokumen palsu itu ke dalam brankas. Ia menatanya sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan. Setelah itu, Vika sengaja tidak mengunci pintu brankas dengan sempurna. Ia membiarkan tuasnya sedikit miring, seolah-olah ia teledor dan lupa menutupnya dengan rapat karena kondisinya yang sedang sakit-sakitan dan sering lupa. Vika kemudian meninggalkan ruang kerja dan pergi ke bank untuk menyimpan dokumen asli. Ia merasa lega sebagian beban berat sudah terangkat. Aset utamanya kini aman.
Sekarang tinggal menunggu tikus-tikus itu masuk ke dalam perangkap. Benar saja, sore harinya saat Vika sedang pura-pura tidur di kamar, ia mendengar suara langkah kaki mengendap-endap menuju ruang kerja. Vika mengintip dari celah pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Ia melihat Dani dan Ibu Sarah masuk ke ruang kerja. Tak lama kemudian, terdengar suara pekikan tertahan yang penuh kegembiraan dari arah sana. Vika tersenyum sinis. Mereka pasti sudah menemukan brankas yang terbuka itu. Vika bisa membayangkan wajah tamak mereka saat melihat tumpukan sertifikat di dalamnya. Mereka pasti mengira Vika semakin parah penyakitnya, hingga lupa mengunci harta paling berharganya. Kebahagiaan semu itu akan membuat mereka semakin percaya diri dan ceroboh. Mereka akan merasa kemenangan sudah di depan mata, tanpa menyadari bahwa yang mereka pegang hanyalah kertas tidak berharga. Dengan membiarkan mereka merasa menang, Vika bisa mengulur waktu untuk mengumpulkan bukti kejahatan mereka yang lain dan menyiapkan serangan balik yang lebih mematikan. Di sisi lain, Vika terus menyelidiki latar belakang Putri melalui jasa detektif swasta yang sama. Ia ingin tahu apa motivasi terbesar Putri selain cinta buta pada Dani. Hasil penyelidikan yang diterima Vika sangat menarik. Ternyata, Putri bukanlah wanita karir sukses seperti yang ia citrakan. Bisnis butik yang dikelola Putri sebenarnya bangkrut 6 bulan lalu. Gaya hidup mewahnya ditopang oleh utang yang menumpuk di mana-mana, termasuk pinjaman online dan utang pada rentenir lintah darat. Putri sangat bergantung pada suntikan dana dari Dani. Inilah alasan mengapa Putri begitu mendesak Dani untuk segera menguasai harta Vika. Ia dikejar-kejar penagih utang yang mulai mengancam keselamatannya. Fakta ini adalah kartu as bagi Vika. Putri adalah titik lemah dalam persekutuan jahat ini. Orang yang terdesak masalah uang biasanya mudah panik dan tidak setia kawan. Vika memutuskan untuk mulai memainkan psikologis Putri. Ia membeli sebuah kartu perdana baru yang tidak terdaftar atas namanya. Vika mengirimkan sebuah pesan teror ke nomor pribadi Putri melalui aplikasi pesan singkat. Pesan itu berisi foto candid saat Putri sedang menyerahkan bungkusan obat kepada Dani di parkiran sebuah mal, momen yang berhasil diabadikan oleh detektif sewaan Vika. Di bawah foto itu, Vika mengetikkan kalimat ancaman yang singkat namun tajam, "Aku tahu apa yang kalian lakukan pada istrimu." Racun itu ide yang bagus, tapi polisi pasti akan lebih tertarik mendengarnya. Bagi hasil 50 dari harta yang kalian incar, atau aku kirim bukti ini ke pihak berwajib. Vika sengaja menyamar sebagai pihak ketiga yang seolah-olah memeras mereka, bukan sebagai dirinya sendiri. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa tidak aman pada Putri. Vika ingin Putri mencurigai ada orang lain yang mengawasi mereka, atau bahkan mencurigai Dani yang mungkin membocorkan rencana. Vika membayangkan kepanikan Putri saat membaca pesan itu. Wanita yang terlilit utang dan dikejar waktu pasti akan sangat ketakutan jika rencananya terancam gagal atau terbongkar. Ketakutan akan memicu kesalahan, dan kesalahan itulah yang ditunggu Vika. Di rumah, Vika kembali bersandiwara menjadi istri yang lemah dan penurut. Saat makan malam, ia melihat Dani tampak sedikit gelisah, sesekali mengecek ponselnya. Sepertinya Putri sudah melapor pada Dani tentang teror itu. Vika makan dengan tenang, menikmati setiap suapan, sambil merencanakan langkah adu domba selanjutnya. Perangkap harta sudah terpasang, umpan sudah ditebar, dan kini saatnya menarik tali jerat perlahan-lahan hingga mereka tercekik oleh keserakahan mereka sendiri. Ketegangan di udara terasa semakin nyata bagi Vika, seolah ada badai tak kasat mata yang sedang bergulung di dalam rumah mewahnya. Rencana adu domba yang ia susun mulai menunjukkan hasil yang memuaskan. Di satu sisi, Vika terus memainkan perannya sebagai istri yang sakit-sakitan dan mulai pikun akibat pengaruh obat, sementara di sisi lain, ia dengan gencar melancarkan serangan psikologis kepada Putri melalui pesan-pesan anonim. Vika tahu bahwa kunci untuk menghancurkan persekutuan jahat ini adalah uang. Keserakahan adalah lem perekat hubungan mereka, dan jika lem itu dirusak, maka segalanya akan berantakan. Putri yang sedang terdesak oleh utang rentenir menjadi sasaran empuk bagi Vika. Setiap kali Vika mengirimkan pesan ancaman baru yang menuntut bagian dari harta rampasan, tingkat stres Putri melonjak drastis. Wanita itu mulai panik, merasa diawasi, dan yang paling penting, mulai meragukan kemampuan Dani untuk melindungi rencana busuk mereka. Kepanikan Putri ini berimbas langsung kepada Dani. Suami Vika itu kini tampak semakin kurus dan tidak terawat. Wajahnya selalu tegang, keningnya berkerut, dan ia menjadi mudah marah. Ponselnya terus berdering, menampilkan nama Putri di layar, yang seringkali Dani tolak atau ia jawab dengan bisik-bisik penuh emosi di sudut ruangan. Vika menikmati pemandangan ini dari balik kelopak matanya yang pura-pura terpejam. Ia melihat betapa rapuhnya ikatan cinta terlarang mereka ketika dihadapkan pada masalah nyata. Dani terjepit di antara tuntutan uang Putri yang semakin tidak masuk akal dan ketakutan
bahwa rahasianya akan terbongkar oleh si pengirim pesan misterius. Vika tersenyum dalam hati, menyadari bahwa ia adalah dalang di balik kekacauan yang membuat hidup suaminya seperti neraka. Namun, Vika tidak melupakan satu pemain penting lainnya dalam drama ini, yaitu Ibu Sarah. Mertuanya itu adalah duri dalam daging yang harus dicabut pelan-pelan. Vika tahu bahwa kelemahan terbesar Ibu Sarah adalah kesombongan dan kecintaannya pada barang-barang mewah. Ibu Sarah selalu ingin terlihat kaya di depan teman-teman arisannya, menutupi fakta bahwa ia sebenarnya tidak memiliki aset apapun selain menumpang hidup pada anak dan menantunya. Vika memutuskan untuk menggunakan kelemahan ini guna mengorek informasi lebih dalam sekaligus membuat Ibu Sarah lengah. Siang itu, Vika pulang membawa sebuah bungkusan besar dengan logo merek terkenal. Di dalamnya terdapat sebuah tas tangan kulit model terbaru yang sangat diinginkan oleh Ibu Sarah. Tentu saja, itu adalah tas replika kualitas super premium yang sangat mirip dengan aslinya, namun harganya jauh lebih murah. Bagi Vika, tidak ada gunanya membuang uang asli untuk orang yang palsu. Vika menghampiri Ibu Sarah yang sedang duduk santai di ruang keluarga. Dengan wajah polos dan senyum lembut, Vika menyerahkan bungkusan itu. Ia berkata bahwa ia baru saja mendapat bonus dari kantor dan teringat pada Ibu Sarah. Ia meminta maaf karena belakangan ini sering sakit dan merepotkan ibu, jadi tas itu adalah tanda terima kasihnya. Mata Ibu Sarah langsung berbinar serakah saat melihat logo pada bungkusan itu. Tangannya dengan cepat merobek kertas pembungkus dan mengeluarkan tas tersebut. Ia membelai kulit tas itu dengan penuh nafsu, mencium aroma kulit barunya, dan langsung mencobanya di depan cermin. Ibu Sarah begitu gembira hingga lupa menjaga sikapnya. Ia memeluk Vika erat-erat, memuji Vika sebagai menantu terbaik di dunia, sebuah pujian kosong yang membuat perut Vika mual. Suasana hati Ibu Sarah yang sedang melambung tinggi, membuat mulutnya menjadi tidak terkontrol. Vika memanfaatkan momen ini dengan mengajak mertuanya mengobrol santai sambil minum teh. Vika memancing pembicaraan tentang masa lalu, tentang betapa sepinya rumah ini tanpa suara anak kecil. Vika memasang wajah sedih, meratapi nasibnya yang kehilangan putra tunggalnya. Tanpa sadar, Ibu Sarah yang sedang terlena memandangi tas barunya keceplosan. Ia bergumam bahwa memang sangat berat kehilangan seorang cucu, apalagi cucu yang lucu dan pintar seperti anak itu. Vika menangkap kejanggalan dalam kalimat itu. Ibu Sarah menggunakan kata ganti yang aneh, seolah merujuk pada cucu yang lain, bukan anak Vika. Vika terus memancing dengan lembut, bertanya apakah ibu merindukan cucunya. Ibu Sarah mengangguk sedih dan berkata bahwa ia sangat menyesal tidak bisa melihat cucu kesayangannya tumbuh besar, karena penyakit itu merenggutnya terlalu cepat. Vika terdiam, jantungnya berdegup kencang. Cucu kesayangan. Padahal selama ini Ibu Sarah jarang sekali peduli pada anak Vika saat masih hidup. Jelas sudah, cucu yang dimaksud Ibu Sarah adalah Bagas, anak haram Dani dan Putri. Ternyata, hubungan mereka sudah sedemikian dekatnya hingga Ibu Sarah menganggap anak dari selingkuhan itu sebagai cucu utamanya, sementara anak sah dari Vika dianggap angin lalu. Pengakuan tersirat ini menyakitkan, namun sekaligus menjadi konfirmasi terakhir yang Vika butuhkan. Ibu Sarah sepenuhnya terlibat dan mendukung perselingkuhan itu. Ia bahkan mungkin lebih menyayangi Putri daripada Vika hanya karena Putri memberinya cucu laki-laki dari darah daging Dani yang lain. Kemarahan Vika memuncak, namun ia berhasil meredamnya di balik senyum tipis yang penuh arti. Malam harinya, bom waktu yang Vika tanam akhirnya meledak. Saat itu mereka sedang makan malam bersama. Suasana hening, hanya terdengar denting sendok dan garpu. Tiba-tiba ponsel Dani berdering keras di atas meja. Nama Putri terpampang jelas di layar. Dani tampak panik dan berusaha mematikan panggilan itu. Namun tangannya yang gemetar karena gugup justru tidak sengaja menekan tombol pengeras suara sebelum ia sempat mengangkat ponselnya ke telinga. Suara teriakan histeris Putri langsung memenuhi ruang makan, memecah keheningan malam itu dengan brutal. Suara wanita itu terdengar melengking, penuh amarah dan keputusasaan yang sudah tidak terbendung lagi. Kau pikir aku bodoh, Dani? Kau mau lari dari tanggung jawab? Hah? Istrimu yang penyakitan itu mungkin mandul dan bodoh bagiku, tapi uangnya adalah hakku. Jangan sampai aku bongkar rahasia kita sekarang juga. Ingat, anakmu yang mati itu, Bagas, dia mati karena kita tidak punya uang cukup untuk pengobatan terbaik waktu itu. Dan sekarang kau mau menunda pencairan uang warisan istrimu. Jangan main-main denganku, Dani. Atau aku akan datang ke rumahmu sekarang dan menghabisi kalian semua. Teriakan Putri menggema, membuat Dani membeku di tempat duduknya. Wajahnya pucat pasi, matanya melirik takut ke arah Vika. Ibu Sarah tersedak makanannya, gelas air di tangannya tumpah membasahi taplak meja. Vika, yang sudah tahu segalanya, tetap berakting terkejut setengah mati. Ia menjatuhkan sendoknya ke piring, hingga menimbulkan suara gaduh.
Ia menatap Dani dengan mata terbelalak, mulutnya terbuka sedikit seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dani buru-buru mematikan ponselnya, namun semuanya sudah terlambat. Kata-kata Putri sudah terlanjur keluar dan didengar oleh semua orang di meja itu. Ruang makan itu kini terasa seperti ruang sidang di mana kebenaran mulai terkuak. Dani tergagap, berusaha mencari alasan. Ia berkata bahwa itu adalah telepon salah sambung, orang gila yang sedang menerornya. Namun alasan itu terdengar sangat konyol dan tidak masuk akal. Vika tidak langsung menyerang. Ia memilih untuk memainkan peran korban yang syok berat. Ia mulai menangis histeris, bertanya siapa wanita itu, apa maksud perkataannya tentang anak yang mati, dan mengapa wanita itu menuntut uang warisan Vika. Akting Vika begitu meyakinkan hingga membuat Dani semakin panik. Pria itu bangkit dari kursinya, mencoba memeluk Vika untuk menenangkannya, namun Vika mendorong tubuh Dani menjauh. Jangan sentuh aku. Siapa Bagas? Siapa wanita itu, Mas? Jawab aku. Teriak Vika di sela tangisannya. Dani terlihat bingung, ia menatap ibunya meminta bantuan. Namun Ibu Sarah sendiri masih syok dan ketakutan karena rahasia besar mereka terbongkar dengan cara yang sangat vulgar. Malam itu berakhir dengan kekacauan. Vika mengunci diri di kamar, membiarkan Dani menggedor pintu dan memohon ampun dengan 1000 bualan bohongnya. Di dalam kamar, tangisan Vika seketika berhenti. Ia menghapus air matanya dengan kasar dan menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Ia telah berhasil menciptakan retakan besar di antara mereka. Putri yang tidak sabaran telah melakukan kesalahan fatal, dan Dani kini berada dalam posisi terjepit yang sangat berbahaya. Vika mendengar suara pertengkaran samar antara Dani dan Ibu Sarah di ruang bawah. Mereka saling menyalahkan atas kecerobohan Putri. Vika tahu, ini baru permulaan dari kehancuran mereka. Besok, ia akan menarik pelatuk selanjutnya untuk memastikan mereka tidak bisa bangkit lagi. Sebuah fakta baru tentang kematian Bagas yang disebut Putri tadi, memicu pertanyaan baru di benak Vika. Jika Bagas sakit, lalu bagaimana dengan kematian anak Vika sendiri? Apakah ada hubungannya? Firasat Vika mengatakan ada misteri yang lebih kelam di balik kematian putra kandungnya, dan ia bertekad untuk menggalinya sampai ke akar. Keesokan harinya, suasana rumah terasa seperti kuburan. Dani sudah berangkat kerja pagi-pagi sekali, mungkin untuk menghindari konfrontasi lebih lanjut dengan Vika, atau untuk menemui Putri guna meredakan amarah wanita itu. Ibu Sarah juga mengurung diri di kamarnya, tidak berani menampakkan batang hidungnya di hadapan Vika. Vika memanfaatkan kesendirian ini untuk kembali menemui penyelidik swasta kepercayaannya. Teriakan Putri di telepon semalam tentang kematian anaknya, Bagas, dan juga memori tentang kematian putra Vika sendiri, terus berputar di kepalanya. Ada satu kepingan puzzle yang belum pas. Vika merasa ada hubungan kronologis yang mengerikan antara kedua peristiwa kematian itu, meskipun terjadi di waktu yang berbeda. Namun, fokus Vika saat ini adalah menggali kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari kematian putranya setahun yang lalu. Vika duduk di hadapan penyelidik swasta di sebuah ruang kerja yang tertutup rapat. Ia meminta penyelidik itu untuk melacak kembali pergerakan Dani pada tanggal spesifik saat putra Vika meninggal dunia. Vika ingat betul hari itu. Putranya, Bima, tiba-tiba mengalami kejang demam yang sangat tinggi. Vika sendirian di rumah, panik luar biasa. Ia menelepon Dani berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Pesan-pesannya hanya bertanda centang 1 atau 2 tapi tidak dibaca. Saat itu Dani pamit dinas luar kota ke daerah yang susah sinyal. Vika akhirnya membawa Bima ke rumah sakit sendirian dengan taksi, namun terlambat. Bima mengalami gagal napas di perjalanan dan meninggal dunia sesampainya di IGD. Dani baru muncul keesokan harinya dengan wajah sedih, mengaku baru mendapat sinyal dan langsung pulang. Selama ini Vika percaya bahwa itu adalah takdir yang tak terelakkan, kecelakaan komunikasi yang tragis. Namun, hasil penyelidikan yang disodorkan di atas meja hari ini, menghancurkan skenario itu berkeping-keping. Penyelidik swasta itu berhasil mendapatkan data manifest perjalanan, rekaman transaksi kartu kredit, dan bahkan catatan medis dari sebuah klinik di luar kota pada tanggal yang sama. Fakta pertama yang terungkap adalah Dani tidak pernah pergi dinas ke daerah terpencil. Catatan kartu tol dan bensin menunjukkan mobil Dani menuju ke sebuah kota wisata yang jaraknya hanya 2 jam dari rumah mereka. Fakta kedua, dan yang paling membuat darah Vika membeku, adalah catatan masuk sebuah klinik anak di kota wisata tersebut. Pada jam yang sama ketika Vika sedang berjuang sendirian membawa Bima yang sekarat ke rumah sakit, Dani sedang berada di klinik tersebut. Nama pasien yang terdaftar adalah Bagas, dengan wali bernama Dani dan Putri. Ternyata, hari itu Bagas juga sakit. Namun hanya sakit ringan, demam biasa karena tumbuh gigi atau flu ringan.
Dani memilih untuk mengabaikan panggilan darurat dari Vika, demi menemani selingkuhannya dan anak haram mereka yang hanya sakit ringan. Dani sengaja mematikan ponselnya agar tidak diganggu saat sedang bersama keluarga rahasianya. Ia memprioritaskan kenyamanan Putri dan Bagas di atas nyawa Bima yang sedang di ujung tanduk. Vika membaca laporan itu dengan tangan gemetar hebat. Napasnya tercekat, seolah pasokan oksigen di ruangan itu mendadak hilang. Kilas balik kejadian malam jahanam itu berputar kembali di benaknya dengan vivid. Ia ingat bagaimana hujan turun deras malam itu, bagaimana ia berteriak histeris memanggil nama Dani di dalam taksi, bagaimana tubuh kecil Bima perlahan mendingin dalam pelukannya. Ia ingat rasa putus asa yang begitu dalam saat dokter menggelengkan kepala. Dan yang paling menyakitkan, ia ingat pelukan Dani keesokan harinya, pelukan penuh kepalsuan di mana Dani berkata bahwa ia juga hancur karena tidak bisa ada di sana. Ternyata, saat Bima menghembuskan napas terakhirnya, Dani mungkin sedang tertawa atau memeluk wanita lain, menikmati liburan kecil mereka yang berkedok dinas luar kota. Air mata Vika menetes. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kebencian yang murni dan pekat. Rasa sakit kehilangan anak yang selama ini ia coba ikhlaskan, kini berubah menjadi bahan bakar dendam yang tak terpadamkan. Dani bukan hanya seorang peselingkuh dan penipu. Di mata Vika, Dani adalah pembunuh. Kelalaian dan keegoisan Dani telah menyebabkan Bima kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Jika saja Dani mengangkat telepon, jika saja Dani ada di rumah dan bisa membawa mobil dengan cepat, mungkin Bima masih hidup hari ini. Pemikiran itu terus bergaung, membakar hati nurani Vika hingga hangus tak bersisa. Tidak ada lagi kata maaf. Tidak ada lagi keraguan. Vika menatap penyelidik swasta itu dengan tatapan tajam yang menakutkan. Ia meminta satu hal lagi, salinan rekaman CCTV dari klinik tersebut jika memungkinkan, atau setidaknya kesaksian tertulis dari staf klinik yang membenarkan kehadiran Dani di sana. Penyelidik itu mengangguk. Ia sudah mendapatkan rekaman CCTV area parkir klinik yang memperlihatkan Dani menggendong Bagas masuk, diikuti Putri. Waktu yang tertera di CCTV itu persis 30 menit sebelum jam kematian Bima. Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan Dani di pengadilan, di depan keluarga besar, dan di depan hukum karma. Dengan membawa map berisi bukti-bukti mematikan itu, Vika pulang ke rumah. Langkahnya tegap dan penuh percaya diri. Ia tidak lagi merasa sebagai korban. Ia adalah hakim dan eksekutor bagi suami durhaka itu. Sesampainya di rumah, Vika melihat Dani sudah pulang, duduk di sofa dengan wajah kusut. Mencoba bersikap normal seolah kejadian semalam bisa dilupakan begitu saja. Dani mencoba menyapa Vika dengan ramah, bertanya dari mana saja seharian ini. Vika menatap Dani lama, tatapan yang membuat nyali Dani menciut. Vika tidak menjawab pertanyaan itu. Ia malah tersenyum, sebuah senyum misterius yang membuat bulu kuduk Dani meremang. "Mas, minggu depan adalah ulang tahun pernikahan kita yang kelima, bukan?" kata Vika dengan nada datar namun halus. Dani tampak terkejut dengan perubahan topik yang tiba-tiba, namun ia segera mengangguk antusias, melihat ini sebagai peluang untuk berdamai. "Iya, benar, sayang. Kita harus merayakannya. Aku janji akan membelikanmu hadiah yang istimewa. Aku ingin memperbaiki semuanya." Vika mengangguk pelan. "Bagus. Aku ingin merayakannya dengan makan malam spesial di rumah. Aku akan memasak makanan kesukaanmu. Dan aku ingin kamu mengundang rekan kerjamu itu, Putri, dan juga ibu. Kita makan malam bersama. Aku ingin meluruskan kesalahpahaman semalam dan meminta maaf jika aku terlalu emosional." Dani terbelalak kaget. Ia tidak menyangka Vika akan mengusulkan hal segila itu. Mengundang Putri ke rumah. Makan malam bersama. Dani ragu, takut ini adalah jebakan. Namun Vika buru-buru menambahkan dengan wajah memelas yang sangat meyakinkan. "Aku merasa bersalah sudah menuduh macam-macam semalam. Mungkin benar itu hanya salah sambung. Aku ingin mengenal rekan kerjamu supaya aku tidak curiga lagi. Dan aku ingin kita semua memulai lembaran baru." Dani, yang dasar sifatnya memang arogan dan menganggap remeh kecerdasan istrinya, akhirnya termakan umpan itu. Ia berpikir Vika benar-benar bodoh dan naif, yang rela melakukan apa saja demi mempertahankan rumah tangga. Dani setuju. Ia berpikir ini adalah kesempatan emas untuk memuluskan rencana mereka merebut harta Vika dengan membuat Vika semakin percaya pada Putri. Tanpa Dani sadari, ia baru saja menandatangani surat kematiannya sendiri. Vika masuk ke kamarnya, meletakkan map bukti di dalam laci tersembunyi. Ia menatap kalender di dinding. 1 minggu lagi. 1 minggu menuju makan malam terakhir. Makan malam yang akan menjadi panggung eksekusi bagi Dani, Putri, dan Ibu Sarah. Vika akan menyajikan hidangan pembuka berupa kebohongan, hidangan utama berupa pengkhianatan,
dan hidangan penutup berupa kehancuran total. Ia akan mempermalukan mereka dengan cara yang paling elegan namun menyakitkan. Vika bersumpah demi makam putranya, Bima, bahwa setelah malam itu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Langit di luar jendela mulai gelap, seiring dengan gelapnya rencana yang kini tersusun rapi di kepala Vika. Malam yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Ruang makan di rumah mewah itu telah disulap sedemikian rupa menjadi tempat perjamuan yang elegan. Lilin-lilin aromaterapi dinyalakan di beberapa sudut, memberikan pendar cahaya yang temaram namun hangat, menyembunyikan dinginnya niat yang tersimpan di balik senyum sang tuan rumah. Vika berdiri di ujung meja, menatap tatanan piring dan gelas kristal yang berkilauan. Ia memastikan semuanya sempurna, bukan untuk merayakan cinta, melainkan untuk merayakan akhir dari sebuah pengkhianatan. Ia telah menginstruksikan asisten rumah tangganya untuk menyajikan hidangan terbaik, seolah-olah ini adalah malam paling bahagia dalam hidupnya. Di saku bajunya, sebuah kendali jarak jauh kecil tersimpan aman, siap untuk memicu ledakan yang akan menghancurkan topeng-topeng kemunafikan yang akan duduk di meja ini sebentar lagi. Tepat pukul 7 malam, bel pintu berbunyi. Dani, yang sudah bersiap dengan kemeja terbaiknya, bergegas membuka pintu. Vika mengikutinya dari belakang dengan langkah tenang. Di ambang pintu, berdiri putri dengan penampilan yang sangat memukau, mengenakan gaun sopan namun tetap menunjukkan lekuk tubuhnya, riasan wajahnya sempurna menutupi kerutan kekhawatiran akibat teror pesan singkat yang diterimanya beberapa hari terakhir. Di sampingnya, Ibu Sarah tersenyum lebar, matanya berbinar menatap putri seolah menatap peti harta karun berjalan. Dani menyambut mereka dengan hangat, mempersilakan masuk dengan gestur yang berlebihan, berusaha mencairkan suasana yang sebenarnya canggung. Vika maju selangkah, mengulurkan tangan pada putri. Senyum di wajah Vika begitu manis, namun matanya sedingin es kutub. Ia menyapa putri dengan ramah, mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia datang. Putri tampak sedikit terkejut dengan sambutan hangat itu, namun segera menguasai diri dan membalas jabat tangan Vika dengan percaya diri palsu. Mereka berempat kemudian duduk mengelilingi meja makan yang panjang. Vika duduk di ujung, berhadapan dengan Dani, sementara Ibu Sarah dan Putri duduk berhadapan di sisi meja. Hidangan pembuka disajikan. Suasana awal makan malam itu terasa kaku. Dani berusaha keras membangun percakapan, menceritakan lelucon-lelucon garing tentang pekerjaan kantor yang disambut tawa yang dipaksakan oleh Ibu Sarah dan Putri. Vika hanya tersenyum tipis, sesekali menanggapi dengan kalimat singkat yang sopan. Ia membiarkan mereka menikmati makanan itu, membiarkan mereka merasa nyaman dan aman. Vika menuangkan air mineral ke gelas mereka satu persatu, menolak tawaran Dani untuk memanggil pembantu, beralasan ia ingin melayani tamu istimewanya sendiri. Setiap gerakan Vika diamati oleh Dani dengan tatapan menyelidik, namun Vika memainkan perannya dengan sempurna tanpa celah. Di tengah makan malam, Vika mengangkat gelasnya, meminta perhatian. Ia berkata ingin menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum hidangan utama. Ruangan menjadi hening. Dani, Ibu Sarah, dan Putri meletakkan alat makan mereka, menatap Vika dengan antusias. Vika memulai pidatonya dengan suara lembut namun tegas. Ia berbicara tentang arti pernikahan, tentang kesetiaan, dan tentang bagaimana cobaan datang untuk menguji seberapa kuat ikatan keluarga. Dani mengangguk-angguk setuju, mengira Vika sedang merefleksikan hubungan mereka yang membaik. Namun, nada bicara Vika perlahan berubah. Ia mulai menyinggung tentang kejujuran yang mahal harganya, dan tentang bagaimana bangkai yang ditutupi serapat apapun akhirnya akan tercium juga baunya. Wajah Dani mulai menegang, senyum Ibu Sarah perlahan memudar, dan Putri mulai gelisah di kursinya. Sebagai penutup pidatonya, Vika berkata bahwa ia memiliki sebuah video kenangan spesial yang ingin ia tunjukkan kepada mereka semua, sebuah video yang merangkum perjalanan cinta dan pengorbanan yang sesungguhnya. Dani menghela napas lega, mengira itu hanyalah video montase foto-foto lama mereka. Vika menekan tombol di kendali jarak jauh yang ia pegang. Layar televisi besar yang menempel di dinding ruang makan menyala. Awalnya, layar itu menampilkan foto pernikahan Vika dan Dani, diiringi musik romantis. Dani tersenyum lebar, menggenggam tangan Vika di atas meja. "Lihat, Bu, Vika memang istri yang sangat pengertian," kata Dani pada ibunya. Namun, detik berikutnya, layar televisi itu berkedip, musik romantis berhenti mendadak, digantikan oleh suara statis yang menyakitkan telinga. Gambar di layar berubah drastis. Bukan lagi foto pernikahan, melainkan rekaman CCTV yang buram namun cukup jelas untuk dikenali. Itu adalah rekaman dari area pendaftaran sebuah klinik anak. Tanggal dan jam yang tertera di pojok layar, membuat jantung Dani berhenti berdetak. Itu adalah tanggal kematian Bima. Di layar, terlihat Dani sedang menggendong seorang anak laki-laki kecil, Bagas,
sementara Putri berjalan di sampingnya dengan wajah cemas. Mereka terlihat berdebat dengan resepsionis. Dani tampak sehat bugar, tidak sedang dinas di luar kota seperti yang ia klaim selama ini. Video itu kemudian berganti skene ke rekaman lain. Kali ini rekaman CCTV di ruang tamu rumah ini sendiri, yang diambil beberapa hari lalu saat Vika pura-pura tidur. Audio dari rekaman itu terdengar jernih dan menggelegar di seluruh ruangan. Suara Putri terdengar tajam. Kalau dia sudah gila, pastikan dia menandatangani surat hibah itu sebelum kita masukkan dia ke rumah sakit jiwa. Lalu disusul suara Dani yang menenangkan, tenang saja, dosis obatnya sudah aku naikkan sesuai saranmu. Sebentar lagi dia tidak akan bisa membedakan siang dan malam. Wajah Dani, Putri, dan Ibu Sarah di meja makan seketika berubah menjadi pucat pasi, seputih kain kafan. Sendok di tangan Ibu Sarah terjatuh ke lantai, menimbulkan bunyi denting yang nyaring memecah keheningan horor itu. Dani ternganga, matanya melotot menatap layar yang kini menampilkan bukti demi bukti kejahatannya. Putri gemetar hebat, tangannya mencengkram taplak meja hingga buku-bukunya memutih. Vika tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk tenang di kursinya, menyesap air minumnya seolah sedang menonton film yang menarik. Ia menikmati setiap detik perubahan ekspresi wajah mereka, dari kebahagiaan palsu menjadi ketakutan yang nyata. Video itu terus berlanjut, menampilkan foto-foto pertemuan rahasia Dani dan Putri, foto akta kelahiran Bagas, dan foto Ibu Sarah yang sedang memegang sertifikat palsu dengan wajah serakah. Semua rahasia busuk mereka kini terpampang jelas, telanjang di hadapan mereka sendiri. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lagi alasan yang bisa dibuat. Makan malam yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan bagi para pengkhianat itu, kini berubah menjadi pengadilan terbuka di mana vonis bersalah telah dijatuhkan bahkan sebelum hakim mengetuk palu. Dani mencoba berdiri, kakinya lemas hingga ia hampir terjatuh kembali ke kursi. Mulutnya membuka menutup seperti ikan yang kehabisan oksigen, berusaha mengeluarkan kata-kata penyangkalan namun suaranya tercekat di tenggorokan. Putri menatap Vika dengan tatapan nyalang, campuran antara benci dan takut. Vika, ini rekayasa, kan? Ini pasti buatan komputer. Teknologi sekarang canggih, kau pasti memalsukan ini semua. Teriak Putri histeris, berusaha meyakinkan dirinya sendiri lebih dari orang lain. Vika tertawa kecil, tawa yang kering dan meremehkan. Rekayasa. Silakan jelaskan rekayasa itu pada polisi yang sekarang sedang berjalan menuju pintu depan, jawab Vika santai sambil menunjuk ke arah pintu utama. Pernyataan itu menjadi pukulan terakhir yang meruntuhkan pertahanan mental mereka. Kepanikan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kepanikan meledak di ruang makan itu, bagaikan bom waktu yang akhirnya mencapai detik nol. Mendengar kata polisi, Putri langsung melompat dari kursinya. Insting bertahan hidupnya mengambil alih. Ia tidak peduli lagi pada Dani ataupun sopan santun. Ia berlari menuju pintu belakang, berharap bisa kabur melalui dapur. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat dua orang petugas keamanan berseragam yang disewa Vika sudah berdiri tegap menghalangi pintu akses dapur. Putri berbalik arah, mencoba lari ke pintu depan, namun di sana pun sudah berdiri dua petugas polisi berseragam lengkap yang baru saja masuk. Ruangan itu telah terkepung. Tidak ada jalan keluar bagi tikus-tikus yang terperangkap. Dani, yang menyadari bahwa ia tidak bisa lari, memilih strategi lain. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di kaki Vika. Air mata buaya mulai mengalir deras di pipinya. Vika, sayang, tolong dengarkan aku dulu. Aku hilaf. Aku dipaksa oleh wanita itu. Dia mengancam akan membunuhku kalau aku tidak menuruti kemauannya. Aku masih mencintaimu, Vika. Semua rencana jahat itu idenya, bukan ideku. Dani meratap, memegang ujung baju Vika dengan tangan gemetar. Vika menatap suaminya dengan tatapan jijik yang tak terlukiskan. Ia menarik kain bajunya dari cengkraman Dani, seolah baru saja disentuh oleh kotoran. Putri yang mendengar tuduhan Dani, langsung berteriak marah dari sudut ruangan di mana ia ditahan polisi. Pembohong. Kau yang datang padaku, Dani. Kau yang bilang istrimu membosankan dan kau butuh pewaris laki-laki. Kau yang merencanakan soal racun itu, karena kau tidak sabar ingin menguasai hartanya untuk membayar utang judimu juga. Jangan sok suci kau, bajingan. Pertengkaran mereka pecah, saling membuka aib satu sama lain di depan polisi dan Vika. Vika hanya tersenyum sinis, membiarkan mereka saling mangsa. Semakin mereka bertengkar, semakin banyak bukti yang mereka konfirmasi sendiri di hadapan penegak hukum. Ibu Sarah, yang sedari tadi diam terpaku karena syok, tiba-tiba memegangi dadanya dan merosot dari kursi, berpura-pura pingsan untuk menghindari situasi. Namun Vika tidak tertipu. Ia berjalan mendekati tubuh mertuanya yang tergeletak di lantai dan berbisik pelan namun cukup keras untuk didengar. Bangunlah,
Ibu. Akting ibu tidak akan menyelamatkan ibu dari fakta bahwa sertifikat rumah yang ibu curi dari brankas itu palsu. Semua dokumen asli sudah saya amankan di bank sejak lama. Yang ibu pegang dan ibu jaminkan ke teman rentenir Putri itu hanyalah kertas sampah. Mendengar itu, mata Ibu Sarah langsung terbuka lebar. Pura-pura pingsannya buyar seketika digantikan oleh horor kenyataan bahwa ia kini tidak memiliki apa-apa. Ia telah menjaminkan barang palsu, dan itu berarti ia akan berhadapan dengan murka para rentenir. Seorang perwira polisi maju dan memborgol Dani. "Tuan Dani, Anda kami tangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana melalui peracunan makanan, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Kami sudah mengamankan sampel obat yang Anda tukar di laboratorium forensik. Bukti video dan kesaksian Ibu Vika sudah cukup kuat." Dani meraung, memohon-mohon pada Vika untuk mencabut laporannya, namun Vika sudah menutup telinga dan hatinya. Polisi lain memborgol Putri yang terus meronta dan memaki-maki. Mereka berdua digiring keluar rumah seperti penjahat klasteri, disaksikan oleh para tetangga yang mulai berkumpul di luar pagar karena mendengar keributan. Sebelum Dani dimasukkan ke dalam mobil polisi, Vika meminta izin sebentar untuk berbicara. Ia mendekati Dani yang wajahnya sudah basah oleh air mata dan keringat dingin. Vika menatap tajam ke manik mata suaminya. "Mas, kau tahu apa yang paling menyakitkan bagiku? Bukan perselingkuhanmu, bukan juga rencanamu meracuniku. Tapi fakta bahwa kau membiarkan Bima mati sendirian demi anak selingkuhanmu yang hanya sakit demam. Kau membunuh anak kita 2 kali, Mas. Pertama saat kau membiarkannya meregang nyawa tanpa kehadiran ayahnya, dan kedua saat kau mengkhianati ibunya. Nikmatilah hidupmu di penjara. Itu adalah tempat yang pantas untuk pembunuh sepertimu." Kata-kata Vika menohok ulu hati Dani, membuatnya terdiam 1000 bahasa. Rasa bersalah yang selama ini ia tekan kini menghantamnya dengan kekuatan penuh, menghancurkan jiwanya. Setelah mobil polisi membawa Dani dan Putri pergi, tinggallah Ibu Sarah yang duduk menangis terseduh-seduh di lantai ruang tamu yang kini berantakan. Ia menatap Vika dengan pandangan memelas, berharap belas kasihan menantunya. "Vika, tolong Ibu, Nak. Ibu tidak tahu apa-apa. Ibu hanya ikut-ikutan. Jangan usir Ibu. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi." Rengekan Ibu Sarah terdengar menyedihkan, namun Vika tidak goyah. Ia mengambil sebuah map dari meja dan melemparkannya ke hadapan Ibu Sarah. "Itu surat perintah pengosongan rumah ini. Rumah ini adalah warisan orang tua saya, dan saya sudah menjualnya. Pemilik baru akan datang besok pagi. Jadi, silakan Ibu kemasi barang-barang Ibu malam ini juga. Saya sudah berbaik hati membayarkan taksi untuk mengantar Ibu ke panti sosial milik pemerintah. Di sana Ibu akan mendapatkan tempat tidur dan makan, cukup untuk menyambung hidup. Jangan harap saya akan membiayai gaya hidup Ibu lagi." Vika berbalik badan, meninggalkan Ibu Sarah yang meraung histeris memanggil namanya. Vika berjalan naik ke kamarnya, menutup pintu, dan menguncinya. Malam itu, rumah mewah itu terasa sangat sunyi setelah badai berlalu. Vika berdiri di balkon kamarnya, menatap langit malam yang bersih tanpa awan. Ia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang sesungguhnya. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya perlahan terangkat. Ia telah berhasil. Ia telah membalaskan dendam Bima dan dirinya sendiri dengan cara yang elegan dan tuntas. Dani dan Putri akan membusuk di penjara, menanggung malu dan hukuman fisik. Ibu Sarah akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kemiskinan dan penyesalan, kehilangan segala kemewahan yang ia doakan. Vika tidak merasa sedih kehilangan suaminya. Ia justru merasa seperti baru saja membuang tumor ganas yang menggerogoti hidupnya. Ia tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah. Ia harus menghadapi proses perceraian, persidangan pidana, dan menata ulang hidupnya yang sempat hancur. Namun Vika tidak takut. Ia memiliki kekuatan baru yang tumbuh dari rasa sakit. Ia memiliki bisnis yang harus dijalankan, dan ia memiliki kenangan tentang Bima yang harus ia jaga kehormatannya. Malam ini, Vika akan tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, tanpa rasa takut akan diracuni, tanpa rasa curiga, dan tanpa kehadiran para pengkhianat di bawah atapnya. Karma telah bekerja dengan sempurna, dan keadilan telah ditegakkan. 6 bulan telah berlalu sejak malam pengungkapan yang mengguncang itu, namun bagi mereka yang terlibat, waktu seolah berjalan dengan ritme yang sangat berbeda. Bagi Vika, 6 bulan ini adalah masa pemulihan dan kebangkitan yang luar biasa. Setelah debu kehancuran rumah tangganya mengendap, Vika menemukan kekuatan baru dalam dirinya yang selama ini terpendam. Ia tidak membiarkan status janda atau korban perselingkuhan mendefinisikan dirinya. Sebaliknya, ia menjadikan rasa sakit itu sebagai fondasi untuk membangun kembali kerajaannya. Bisnis properti dan desain interior yang dikelolanya berkembang pesat.
Klien-klien baru berdatangan, bukan karena belas kasihan atas skandal rumah tangganya yang sempat menjadi buah bibir, melainkan karena kagum pada ketegaran dan profesionalisme Vika. Ia kini dikelilingi oleh sahabat-sahabat sejati dan rekan kerja yang suportif, orang-orang yang menghargainya karena kemampuannya, bukan karena hartanya. Rumah lamanya yang penuh kenangan pahit telah terjual, dan kini Vika tinggal di sebuah apartemen penthouse yang nyaman dengan pemandangan kota yang indah, sebuah simbol dari kebebasan dan perspektif barunya dalam memandang hidup. Sementara Vika menikmati udara segar kebebasan, Dani dan Putri harus menghirup udara pengap dan lembab di balik jeruji besi. Kehidupan di dalam penjara adalah neraka dunia yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dani, yang dulu selalu tampil klimis dengan setelan jas mahal dan wangi parfum impor, kini hanyalah sosok kurus kering dengan tatapan kosong. Kulitnya kusam dan tidak terawat, rambutnya yang mulai memutih dibiarkan tumbuh berantakan. Di dalam sel yang sempit dan berbau pesing itu, Dani kehilangan segala harga dirinya. Ia bukan lagi tuan besar yang bisa memerintah orang seenaknya. Di sini, ia berada di rantai makanan paling bawah. Narapidana lain sering mengolok-oloknya sebagai suami bodoh yang tega membunuh anaknya sendiri demi selingkuhan. Kekerasan verbal dan fisik menjadi sarapan sehari-hari baginya. Setiap malam, Dani meringkuk di sudut sel yang dingin, dihantui oleh bayangan Bima, putranya yang meninggal karena kelalaiannya, dan bayangan Vika, wanita yang dulu mencintainya dengan tulus namun ia sia-siakan. Penyesalan adalah racun yang paling mematikan bagi Dani. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, memanggil-manggil nama Vika. Namun, yang menjawab panggilannya hanyalah bentakan dari sipir penjara atau dengkuran kasar teman satu selnya. Hubungannya dengan Putri pun hancur lebur. Meskipun mereka ditempatkan di blok terpisah antara pria dan wanita, kabar burung tetap bisa menembus tembok penjara. Dani mendengar bahwa Putri menyalahkannya atas semua penderitaan ini. Putri berkoar-koar kepada sesama tahanan wanita bahwa ia ditipu oleh Dani, bahwa Dani yang memaksanya. Mendengar itu, rasa benci Dani pada Putri semakin menjadi-jadi. Ia menyadari betapa bodohnya ia telah mengorbankan berlian demi sebuah batu kerikil tajam yang kini melukainya. Dani menyadari bahwa Putri tidak pernah mencintainya. Wanita itu hanya mencintai uang dan gaya hidup yang bisa Dani berikan. Sekarang, saat Dani tidak punya apa-apa, cinta itu menguap begitu saja, menyisakan kebencian yang mendalam. Kondisi Putri di penjara wanita pun tidak kalah menyedihkan. Ambisi dan kecantikannya yang dulu menjadi senjata andalannya, kini tidak berarti apa-apa. Tanpa perawatan salon dan kosmetik mahal, wajah asli Putri terlihat tua dan lelah. Sifatnya yang arogan dan suka memerintah membuatnya dibenci oleh tahanan lain. Ia sering menjadi sasaran perundungan oleh narapidana senior. Utang-utangnya di luar sana masih terus menghantuinya. Beberapa kali ia menerima ancaman tersirat dari pengunjung yang dikirim oleh rentenir, mengingatkan bahwa hutang tetaplah hutang yang harus dibayar, bahkan jika ia harus membayarnya dengan nyawa setelah keluar nanti. Putri hidup dalam ketakutan konstan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menangis dan memaki nasib, namun tidak ada satupun orang yang bersimpati padanya. Ia sendirian, terisolasi, dan hancur, terperangkap dalam jaring keserakahannya sendiri. Di tempat lain, nasib Ibu Sarah juga berakhir tragis sesuai dengan karma yang ia tanam. Setelah diusir dari rumah mewah Vika, Ibu Sarah tidak memiliki tempat tujuan. Saudara-saudaranya menolak menampungnya karena malu dengan skandal kriminal yang melibatkan anak dan menantunya. Akhirnya, dengan bantuan dinas sosial, Ibu Sarah ditempatkan di sebuah panti ureda milik pemerintah yang kondisinya sangat sederhana dan memprihatinkan. Jauh berbeda dengan kamar tidurnya yang dulu mewah ber-AC dan kasur empuk, kini ia harus tidur di bangsa besar bersama belasan lansia lainnya, berbagi kamar mandi yang kotor, dan makan makanan seadanya dengan menu tahu tempe setiap hari. Tidak ada lagi tas bermerek, tidak ada lagi perhiasan, dan tidak ada lagi sopir pribadi yang siap mengantarnya kemana saja. Setiap hari Ibu Sarah hanya duduk melamun di teras panti, menatap kosong ke jalanan. Ia menjadi bahan gunjingan penghuni panti lainnya, karena sering meracau tentang kekayaannya yang hilang. Kesombongannya dulu kini menjadi bumerang. Ia merindukan Vika, menantu yang dulu ia anggap bodoh dan ia manfaatkan. Ia baru menyadari bahwa Vika adalah satu-satunya orang yang tulus merawatnya di masa tua. Namun nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan Ibu Sarah datang terlambat. Ia sering menangis diam-diam saat teringat bagaimana ia ikut bersekongkol menukar obat Vika. Rasa bersalah itu menggerogoti kesehatan mental dan fisiknya. Tubuhnya semakin renta dan ringkih, digerogoti penyakit tua yang tidak mendapatkan perawatan premium seperti dulu. Ia benar-benar sebatang kara, menunggu ajal menjemput dalam kesepian yang menyakitkan. Suatu hari, kabar buruk datang dari penjara. Kesehatan Dani memburuk drastis. Stres berat, depresi,
dan kondisi penjara yang buruk memicu komplikasi penyakit dalam tubuhnya. Ia didiagnosis menderita gagal ginjal akut yang diperparah oleh infeksi paru-paru. Dani dilarikan ke rumah sakit penjara dalam kondisi kritis. Dalam keadaan setengah sadar, di ambang batas antara hidup dan mati, Dani terus meracau memanggil nama Vika. Ia memohon kepada sipir dan dokter untuk dipertemukan dengan mantan istrinya itu untuk yang terakhir kalinya. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa mati dengan tenang sebelum meminta maaf langsung kepada Vika. Sipir penjara akhirnya menghubungi Vika melalui pengacaranya. Saat menerima kabar itu, Vika sedang memimpin rapat direksi di kantornya yang megah. Berita tentang kondisi kritis Dani membuatnya terdiam sejenak. Ruang rapat menjadi hening. Vika meletakkan pulpennya, menatap keluar jendela kaca gedung pencakar langit. Ada pergulatan batin di dalam dirinya. Sebagian hatinya yang terluka ingin membiarkan Dani mati sendirian sebagai hukuman terakhir. Namun, sebagian lain dari dirinya, bagian yang telah sembuh dan berdamai, mengingatkannya bahwa memaafkan adalah jalan menuju ketenangan jiwa yang sejati. Vika tidak ingin menyimpan dendam sampai mati. Ia ingin menutup buku masa lalunya dengan sempurna, tanpa ada halaman yang tertinggal. Dengan napas panjang, Vika memutuskan untuk memenuhi permintaan terakhir Dani. Bukan karena ia masih mencintai pria itu, dan bukan karena ia ingin kembali. Ia datang untuk dirinya sendiri, untuk melepaskan beban terakhir yang mungkin masih tersisa di sudut hatinya. Vika menutup rapat itu lebih awal dan meminta sopirnya mengantar ke rumah sakit penjara. Sepanjang perjalanan, Vika mempersiapkan hatinya. Ia membayangkan wajah Dani, pria yang pernah ia nikahi, pria yang pernah memberinya seorang putra, dan pria yang juga telah menghancurkan segalanya. Vika tidak merasakan kebencian yang meledak-ledak lagi, hanya rasa kasihan yang mendalam melihat bagaimana keserakahan bisa mengubah manusia menjadi monster dan akhirnya menghancurkan diri mereka sendiri. Sesampainya di rumah sakit penjara, suasana suram langsung menyambutnya. Bau obat-obatan bercampur dengan bau desinfektan yang tajam menusuk hidung. Vika berjalan melewati lorong-lorong yang dijaga ketat oleh petugas bersenjata. Langkah kakinya terdengar tegas di lantai keramik yang dingin. Ia mengenakan pakaian kerja yang rapi dan elegan, kontras dengan lingkungan sekitarnya yang lusuh. Ketika ia sampai di depan pintu ruang rawat Dani, dokter menjelaskan bahwa waktu Dani mungkin tidak lama lagi. Vika mengangguk paham. Ia menarik pegangan pintu, siap menghadapi masa lalunya untuk terakhir kali. Di dalam ruangan itu, terbaring sosok yang pernah menjadi pusat dunianya, kini tak berdaya menunggu vonis takdir. Karma telah bekerja dengan cara yang misterius dan sempurna, menempatkan setiap orang pada posisi yang layak mereka dapatkan berdasarkan perbuatan mereka. Vika melangkah masuk ke dalam ruang rawat yang sempit itu. Suara mesin monitor detak jantung yang berbunyi bip-bip secara teratur menjadi satu-satunya suara yang mengisi keheningan. Di atas ranjang besi yang keras, Dani terbaring lemah. Tubuhnya begitu kurus hingga tulang pipinya menonjol tajam, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat di sekelilingnya. Selang infus dan alat bantu pernapasan menempel di tubuhnya yang ringkih. Melihat Vika masuk, mata Dani yang semula redup seolah mendapatkan sedikit percikan cahaya kehidupan. Ia berusaha menggerakkan tangannya yang gemetar untuk meraih tangan Vika, namun tenangkannya terlalu lemah. Air mata langsung menggenang di sudut mata Dani, mengalir turun membasahi bantal yang kusam. Vika berdiri di samping ranjang, menjaga jarak aman, tidak menyambut uluran tangan Dani. Ia menatap pria itu dengan tatapan datar, tenang, dan penuh wibawa. Tidak ada kemarahan, tidak ada tangisan histeris, hanya ketenangan yang menghanyutkan seperti permukaan danau yang dalam. Vika, akhirnya kamu datang, bisik Dani dengan suara parau yang nyaris tak terdengar, terhalang oleh masker oksigen yang ia geser sedikit. Terima kasih. Aku pikir kamu tidak akan sudi melihat wajahku lagi. Maafkan aku, Vika. Maafkan aku. Kata-kata itu meluncur berulang-ulang dari bibir Dani, penuh dengan kepedihan dan penyesalan yang terlambat. Dani terbatuk pelan, meringis menahan sakit di dadanya, lalu melanjutkan bicaranya dengan susah payah. Aku bodoh, Vika. Aku dibutakan oleh nafsu dan keserakahan. Aku kehilangan berlian demi menggenggam arang yang panas. Selama di sini, setiap detik aku hanya memikirkanmu dan Bima. Aku dihantui rasa bersalah setiap kali menutup mata. Tolong, Vika. Katakan kamu memaafkanku. Beri aku kesempatan kedua. Jika aku sembuh, aku janji akan menebus semuanya. Aku akan menjadi budakmu seumur hidupku asal kamu mau menerimaku kembali. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Ibu juga sudah tidak ada kabar. Putri, wanita itu iblis. Hanya kamu, Vika. Kamu satu-satunya wanita yang tulus mencintaiku. Mendengar permohonan itu, Vika menghela napas pelan.
Ia menatap Dani lurus-lurus, menembus jiwanya yang keropos. "Mas," panggil Vika dengan nada rendah namun tegas. "Aku datang ke sini bukan untuk memberimu harapan palsu. Aku datang untuk memberikanmu ketenangan, agar kamu bisa pergi tanpa beban, dan agar aku bisa melanjutkan hidupku tanpa bayang-bayangmu. Dengarkan aku baik-baik. Aku sudah memaafkanmu." Kalimat itu membuat mata Dani membelalak penuh harap, seolah ia baru saja mendapatkan tiket surga. Namun Vika segera melanjutkan kalimatnya yang mematahkan harapan itu seketika. "Aku memaafkanmu bukan karena kamu pantas dimaafkan, dan bukan karena aku ingin kita kembali bersama. Aku memaafkanmu karena aku berhak damai. Aku tidak mau membawa sampah kebencian di dalam hatiku seumur hidupku. Tapi untuk kembali? Tidak, Mas. Itu mustahil." Dani ternganga, air matanya semakin deras. "Kenapa, Vika? Aku akan berubah. Aku janji." Vika menggeleng pelan, senyum sedih tersungging di bibirnya. "Kamu tahu kapan tepatnya kamu kehilangan aku selamanya? Bukan saat aku tahu kamu berselingkuh. Bukan saat aku tahu kamu punya anak lain. Tapi saat aku berdiri di pemakaman itu, melihatmu menangisi nisan anak selingkuhanmu, sementara makam anak kandung kita, Bima, kering dan sepi karena ayahnya tidak pernah datang. Saat itu, aku sadar bahwa Dani yang aku cintai sudah mati. Kamu sudah mati bagiku saat kamu lebih memilih menjaga anak selingkuhanmu yang demam daripada menyelamatkan nyawa Bima yang sekarat. Itu adalah batas yang tidak bisa dilangkahi, Mas. Tidak ada jalan kembali dari sana." Dani meraung tertahan, rasa sakit dari kebenaran itu menusuk lebih tajam daripada penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Ia menyadari bahwa kesalahannya bersifat permanen dan tidak bisa diperbaiki dengan kata maaf. Vika melanjutkan, "Sekarang, fokuslah pada dirimu sendiri dan Tuhanmu. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Itu satu-satunya jalan yang tersisa untukmu. Urusan kita di dunia sudah selesai. Aku melepaskanmu, Mas. Selamat tinggal." Tanpa menunggu jawaban lagi, Vika membalikkan badan dan berjalan menuju pintu keluar. Dani berusaha memanggilnya, "Vika, jangan pergi. Vika." Teriaknya putus asa, namun suaranya tenggelam oleh bunyi monitor jantung yang mulai berdetak lebih cepat karena panik. Vika tidak menoleh sedikit pun. Ia menutup pintu ruang rawat itu, meninggalkan Dani sendirian dengan hantu masa lalunya dan kesepian abadi yang akan menemaninya hingga napas terakhir. Keluar dari rumah sakit penjara, Vika merasa beban bertonton yang selama ini ia pikul di pundaknya lenyap seketika. Langit di luar tampak cerah dan biru. Ia masuk ke dalam mobilnya dan meminta sopir untuk mengantarnya ke satu tempat lagi sebelum pulang. Pemakaman umum. Tempat di mana semua ini bermula, dan tempat di mana ia akan mengakhirinya. Sesampainya di pemakaman, Vika berjalan menuju makam Bima. Kondisi makam putranya kini sangat rawat. Rumput Jepang tumbuh subur menghijau, bunga-bunga segar tertata rapi di dalam vas, dan nisan marmernya berkilau bersih. Vika berjongkok, mengusap nama putranya yang terukir di sana. Ia membacakan doa dengan khusyuk, mengirimkan Al-Fatihah dan kerinduan yang mendalam. Setelah selesai berdoa, Vika tersenyum lega. "Nak, ibu sudah menyelesaikan semuanya. Keadilan sudah ditegakkan. Ayahmu sudah menerima konsekuensinya. Sekarang, ibu bisa hidup dengan tenang. Ibu janji akan hidup bahagia untuk kita berdua. Kamu tenang di sana ya, sayang." Angin sepau-sepau berhembus membelai wajah Vika, seolah Bima sedang memeluknya dari dimensi lain. Saat Vika berjalan kembali menuju area parkir, matanya menangkap pemandangan yang menarik di pinggir jalan raya depan kompleks pemakaman. Ada sekelompok orang berseragam oranye rompi tahanan yang sedang melakukan kerja sosial membersihkan jalanan. Mereka menyapu sampah dan mencabuti rumput liar di bawah pengawasan petugas. Di antara mereka, Vika mengenali satu sosok. Itu adalah Putri. Mantan selingkuhan suaminya yang dulu selalu tampil glamor dan sombong, kini tampak sangat menyedihkan. Putri mengenakan topi lusuh untuk menutupi rambutnya yang kusam, wajahnya terbakar matahari, dan tangannya kotor memegang sapu lidi. Ia terlihat tua, lelah, dan patah semangat. Rupanya Putri mendapatkan pembebasan bersyarat dengan kewajiban melakukan kerja sosial yang berat. Vika menghentikan langkahnya sejenak, mengamati dari kejauhan. Saat itu, Putri mengangkat kepalanya untuk menyeka keringat. Mata mereka bertemu. Putri terperanjat melihat Vika berdiri di sana, cantik, elegan, dan bersinar di samping mobil mewah yang mengkilap. Ada momen hening di antara mereka. Tatapan Putri menyiratkan rasa malu yang luar biasa, iri hati, dan penyesalan yang mendalam. Ia melihat apa yang telah ia sia-siakan dan apa yang tidak akan pernah bisa ia capai. Vika tidak menunjukkan ekspresi mengejek atau marah.
Ia hanya menatap Putri sekilas dengan tatapan datar, lalu masuk ke dalam mobilnya dengan anggun. Mesin mobil menderu halus. Vika melajukan kendaraannya meninggalkan area pemakaman, meninggalkan masa lalu kelam yang terkubur bersama nisan-nisan bisu di sana. Ia melihat dari kaca spion, Putri kembali menunduk menyapu debu jalanan, tenggelam dalam konsekuensi hidup yang ia pilih sendiri. Vika menyalakan musik di mobilnya, sebuah lagu yang berirama ceria. Jalanan di depan membentang luas dan lurus, secerah masa depannya yang kini sepenuhnya ada di tangannya sendiri. Cerita tentang pengkhianatan, air mata, dan balas dendam itu telah berakhir. Kini, lembaran baru telah terbuka, dan Vika siap menuliskan kisah kebahagiaannya sendiri. Bahagiaannya sendiri. Bahagiaannya sendiri. Bahagiaannya sendiri. Bahagiaannya sendiri. Bahagiaannya sendiri.